فإلى محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ فادي علم الدين عن أشياء تتعلق بالدعوة، طرق الدعوة وماذا ينبغي للداعي أن يفعله خطوة بعد خطوة وهكذا. فليتفضل مشكورا. ساعة تقريبا 40 دقيقة 45 دقيقة هكذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Puji syukur, marilah sama-sama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada pimpinan kita semuanya, junjungan kita semuanya, junjungan alam semesta Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أعذروني أنا لا أعرف الأسماء والمناصب فكي أتكلم معكم بهذا بالابتداء، لكن أقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت إن شئت أذكرهم بالأسماء؟ لا حاجة. Beliau minta maaf tidak bisa menyebut nama-nama tokoh-tokoh yang tadi disebut dalam sambutan-sambutan sebelumnya, kepada yang terhormat siapa, kepada yang terhormat siapa, karena beliau tidak tahu. Nurahibu bikum wahidan wahidan, fardan fardan. Iya, yang jelas beliau ingin menyampaikan salam kepada kita semuanya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Qudwatuna Muhammad. Panutan kita adalah Nabi Muhammad. هذه كلمة ليست شعارا فقط نرفعه. Kalimat Muhammad adalah panutan kita. Ini bukanlah slogan semata. بل لا بد من التطبيق من تطبيق ذلك. Tetapi haruslah betul-betul kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa Muhammad memang betul-betul panutan kita. الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو أسوتنا، هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم. Nabi Muhammad adalah panutan dan teladan kita. Itu langsung ditegaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah ayat yang maknanya bahwa pada diri Rasulullah itu betul-betul ada suri teladan bagi kita semuanya. هو قدوتنا في التعلم. Dia adalah teladan dan panutan kita dalam hal belajar ilmu agama. هو قدوتنا في التعليم. Beliau juga adalah panutan dan teladan kita di dalam mengajarkan ilmu agama. هو قدوتنا في العبادة. Dalam masalah ibadah beliau juga adalah panutan kita. هو قدوتنا في سائر وجوه هذه الحياة إلى الممات. Dalam semua lini kehidupan sampai batas kita nanti meninggalkan dunia yang sementara ini, beliau merupakan panutan kita di dalam segala hal kehidupan. فأفضل الطرق في كل باب من تلك الأبواب هي ما كان عليه محمد رسول الله. Dalam segala hal, metode yang terbaik dalam dakwah, dalam apapun, metode yang terbaik adalah metode mengikuti dan meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الواحد منا
يجد ويجتهد لكي يكون على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم. Masing-masing dari kita hendaklah bersungguh-sungguh sehingga bisa menapaki jalan yang ditempuh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذن لابد من معرفة النبي ماذا كان يفعل، كيف تعلم، كيف علم، ماذا عمل من طرق الدعوة إلى الله. Oleh karena itulah kita sebagai seorang dai, sebagai seorang aktivis dakwah, sebagai orang-orang yang duduk di kepengurusan komisi dakwah kata beliau, kita semestinya mengetahui perilaku Nabi, sejarah hidup Nabi, apa yang dulu beliau lakukan ketika belajar, apa yang dulu beliau lakukan ketika mengajar, dan apa yang beliau lakukan, langkah-langkah apa yang beliau tempuh ketika berdakwah di tengah-tengah masyarakat. الصلوات الخمس من أفضل الأعمال العبادة. Salat 5 waktu adalah satu di antara amal ibadah yang paling utama. ومع ذلك هي ليست الأفضل. Meskipun salat 5 waktu memiliki derajat yang tinggi sebagai salah satu ibadah yang paling utama, tetapi salat 5 waktu ini bukanlah perbuatan yang paling utama. الصلوات الخمس مع عظم قدرها ورفعة شأنها إنما فرضت في السنة الثامنة من البعثة، بعد 8 سنوات من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج نزلت فرضية الصلوات الخمس. Salat 5 waktu meskipun ia memiliki derajat yang tinggi, keutamaan yang besar, tetapi salat 5 waktu itu baru diwajibkan pada tahun ke-8 kenabian, pada tahun ke-8 masa kenabian. Artinya Rasulullah menerima wahyu pertama kali di Gua Hira, 8 tahun setelah itu baru kemudian diwajibkan sholat 5 waktu pada saat Isra dan Mi'raj. الثمان سنوات التي مرت قبل الإسراء والمعراج ألم يكن النبي يعلم الناس؟ بلى. Bukankah 8 tahun masa kenabian di mana sholat 5 waktu pada saat itu belum diwajibkan? Bukankah Nabi berdakwah dan mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat? Jawabannya adalah tentu iya. Kana yu'allimuhum afdalul a'mal. Beliau 8 tahun sebelum diwajibkan sholat 5 waktu, yang beliau dakwahkan, yang beliau sebarkan, yang beliau ajarkan adalah perbuatan yang paling utama. 'Allamahum ma huwa afdalu min as-salat. Beliau mengajarkan dan mendakwahkan sesuatu yang lebih utama daripada sholat. Famahu? Apa itu? الإيمان بالله ورسوله. ورد في البخاري، روى البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. ورواية مسلم: أفضل الأعمال إيمان لا شك فيه. Sebelum sholat 5 waktu diwajibkan, Rasulullah mendakwahkan iman kepada Allah dan iman kepada dirinya, yaitu iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan bahwa baginda Rasulullah bersabda, "Afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih." Sebaik-baik perbuatan, seutama-utama perbuatan adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sebelum beliau mengajarkan sholat kepada umatnya. Di dalam riwayat Imam Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan, "Afdalul a'mali imanun la syakka fih." Sebaik-baik dan seutama-utama perbuatan adalah iman
yang tiada keraguan sedikit pun di dalamnya. الصيام من أهم العبادات. متى فرض؟ Puasa Ramadan juga adalah termasuk ibadah yang paling penting, termasuk di antara ibadah yang paling penting. Tapi puasa Ramadan itu kapan diwajibkan? بعد الهجرة. Setelah hijrah. النبي بقي في مكة 13 عاما ثم أمر بالهجرة. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Makkah selama kurang lebih 13 tahun. Setelah diangkat menjadi nabi, beliau tinggal dan berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Kemudian beliau diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Makkah menuju Madinah. ليس في السنة الأولى الهجرية بل بالسنة الثانية نزلت فرضية صيام شهر رمضان. يعني بعد 15 عاما من بدء الدعوة. Puasa Ramadan tidak diwajibkan di tahun pertama beliau hijrah ke Madinah, tetapi diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Artinya 2 tahun setelah beliau hijrah ke Madinah baru kemudian diwajibkan puasa Ramadan. Artinya apa? Setelah 15 tahun berlalu dari masa kenabian, setelah 15 tahun berlalu dari wahyu itu pertama kali diturunkan kepada baginda Rasulullah, baru kemudian puasa Ramadan itu diwajibkan dan disyariatkan. وذلك في أواخر شهر شعبان قبيل رمضان بنحو 3 أيام. Tepatnya pada bulan Sya'ban 3 hari menjelang Ramadan di tahun kedua Hijriah. Puasa Ramadan itu disyariatkan dan diwajibkan. وقبل نهاية رمضان في السنة الثانية من الهجرة يعني في السنة 15 من البعثة نزلت فرضية الزكاة. Sedangkan zakat itu baru diwajibkan dan disyariatkan di akhir-akhir bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Artinya ini sudah berlalu 15 tahun sudah berlalu 15 tahun dari diangkatnya beliau menjadi nabi, baru kemudian setelah itu 15 tahun berikutnya apa? Baru kemudian diwajibkan zakat. أما الحج فكان في السنة السادسة من الهجرة يعني بعد 19 عاما من مبعثه صلى الله عليه وسلم نزل فرضية الحج والعمرة. Sedangkan kefarduan haji begitu juga umrah ini pertama kali diwajibkan dan disyariatkan itu pada tahun ke-6 Hijriah. Artinya setelah berlalu 19 tahun dari masa kenabian. لما فعلت هذه المقدمة؟ Kenapa beliau menyampaikan hal seperti ini dalam muqaddimah paparan beliau? لبيان أهمية الأعمال ودرجاتها من حيث الفضل. Beliau ingin menyampaikan kepada kita semuanya mengenai tingkatan atau derajat amal atau perbuatan. أمور الدين كلها مهمة، كلها تعلمها فرض. Hal-hal yang berkaitan dengan agama ini semuanya penting, semuanya wajib dipelajari. لكنها على قسمين. Tetapi hal-hal yang berkaitan dengan agama itu dibagi menjadi 2. فرض عين يجب على كل مسلم مكلف، على كل شخص مكلف بعينه بنفسه تعلم ذلك وتطبيقه. هذا قسم. Yang pertama adalah yang fardhu ain, diwajibkan atas setiap individu yang sudah balik dan berakal. Tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh diwakilkan. وذلك كالصلوات الخمس. Seperti sholat 5 waktu. وهناك شيء في أمور الدين اسمه فرض كفاية. لا يلزم كل مسلم بعينه معرفته وتطبيقه، إنما هو فرض على المسلمين ككل، من حيث المجتمع المسلمين ككل أن يكون من بينهم من يتعلم هذا العلم ومن يطبق هذا العلم. Dan yang kedua adalah fardhu kifayah. Kalau sudah dilakukan oleh sebagian umat Islam, maka gugur kewajiban melakukannya dari sebagian yang lain.
مثل ماذا؟ Seperti apa? مثل غسل الميت، صلاة الجنازة. Memandikan mayit, sholat jenazah. إذا شخص من المسلمين مات هنا في موجوكورتو، ليس كل أهل موجوكورتو فرض عليهم أن يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه ويدفنوه، بل لو غسله واحد أو اثنان، كفنه واحد أو اثنان، صلى عليه مجموعة ودفنوه، الذي فعل ذلك له ثواب وأجر، والبقية ليس عليهم معصية، لكن أضاعوا على أنفسهم الأجر والثواب. Seandainya ada seseorang yang meninggal di Mojokerto, tidak wajib bagi seluruh warga Mojokerto untuk merawat dan memulasarakan jenazahnya. Tapi kalau ada 1 atau 2 orang yang sudah memandikannya, mengkafaninya, ada sebagian orang yang sudah melakukan sholat jenazah terhadapnya, kemudian menguburkannya, maka orang-orang yang melakukan ini dapat pahala besar. Dan yang tidak ikut andil dalam perawatan jenazah tersebut tidak berdosa, tetapi mereka telah melewatkan pahala yang agung. أما الفرض العيني فيلزم كل مسلم بشخصه، كل مكلف بنفسه تعلمه وتطبيقه. Adapun yang fardu ain ini diwajibkan atas setiap individu muslim untuk melakukannya. علماء الإسلام المجتهدون الأئمة رضوان الله عليهم بيّنوا لنا ما هو الفرض العيني من علم الدين وما هو الفرض الكفائي. Para ulama kita menjelaskan apa yang termasuk bagian dari fardu ain dan apa saja yang termasuk bagian dari fardu kifayah. فرض العين من علم الدين يشتمل على 4 أمور أساس. Bagian yang fardu ain dalam agama itu terbagi menjadi 4 hal pokok. عقائد، عبادات، معاملات، أخلاق. Yang pertama adalah hal-hal yang berkaitan dengan akidah, keimanan. Yang kedua ibadah. Yang ketiga hal-hal yang berkaitan dengan muamalah. Dan yang keempat tentang akhlak. وليس كل هذا الفرض العيني من علم الدين على مرتبة واحدة. Dan tidaklah semua 4 hal itu yang berkaitan dengan yang fardu ain itu dalam satu tingkatan, dalam satu derajat. بل أهمه وأفضله وأعلاه هو أصول أو ضروريات الاعتقاد. Di antara 4 hal yang masuk dalam bagian yang fardu ain tadi, yang paling penting, paling afdol, paling tinggi derajatnya, paling tinggi tingkatannya adalah dasar-dasar akidah, hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. لما؟ Kenapa? لأسباب متعددة. Karena ada beberapa sebab. أولا كل العبادات لا تصح أي واحدة منها من غير الإيمان بالله ورسوله. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa seluruh ibadah tanpa disertai iman maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. من شرط الصلاة حتى تصح الصلاة لابد أن يكون الشخص على الإيمان بالله ورسوله. Di antara syarat utama sahnya sholat adalah orang yang melakukan sholat itu harus memiliki iman kepada Allah dan kepada Rasul. كذلك شرط الصيام، شرط الزكاة، شرط الحج. أي عمل من هذه الأعمال لا تصح، لا تكون مقبولة عند الله تعالى إلا مع الإيمان بالله ورسوله. فإذا الإيمان بالله ورسوله قبل البدء بأي عمل بأي عبادة من العبادات. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain seperti zakat, puasa dan seterusnya. Ini semuanya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak disertai dengan keimanan. Oleh karena itu harus diperhatikan iman
Iman ini harus kita perhatikan sebelum kita melakukan ibadah apapun. Al-iman billahi wa rasulih huwa asasud din. Iman kepada Allah dan Rasulnya adalah pondasi agama, asas agama. In lam yakun mawjudan la yuqbalu ayu amal, la yakun lahu thawab bi ayyi amal min al-a'mal. Jika iman ini tidak ada dalam diri seseorang, maka tidak akan diterima darinya amal kebaikan apapun, tidak akan ada nilai pahalanya sedikit pun. Anta in aradta an tabdi bina'an min 10 tawabiq, min aina tabda? Bil asas. Ketika kita ingin membangun bangunan 10 tingkat misalkan, maka dari mana kita memulainya? In lam yakun hunaka asas la tabdi min at-tabiq al-'ashir. Maka yang kita lakukan pertama kali adalah membangun pondasinya. Jika pondasi itu tidak ada, maka tingkat 10 yang akan kita bangun dari bangunan itu tidak akan terwujud. Asasud din hatta tuqbal minhu al-a'mal, hatta yakun lahu thawab bi qira'atihi lil-Qur'an, bi du'aihi, bi salatihi, bi siyamihi, bi sa'ir ibadatihi. La budda min al-iman billahi wa rasulihi. Huwa al-asas, huwa al-awwal. Jadi iman sekali lagi adalah pondasi dari ibadah yang kita lakukan. Tanpa disertai iman, maka ibadah siapapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. وليس الإيمان بالله ورسوله معناه مجرد الاعتراف بوجود الله. Iman kepada Allah itu bukan berarti hanya sekadar pengakuan akan adanya Allah. Tidak hanya seperti itu. فإن أغلب البشر يعترفون بوجود الله. Karena sebagian besar manusia itu mengakui adanya Tuhan. المسلمون أتباع الأنبياء كل الأنبياء يعترفون بوجود الله. Jadi seluruh nabi beragama Islam dan seluruh nabi itu mengakui adanya Tuhan, mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. والذين انحرفوا عن دين الأنبياء من اليهود والنصارى حتى من المنتسبين إلى هذه الأمة المحمدية انحرفوا عن دين محمد من حيث الغالب أغلبهم يعترفون بوجود الله أيضا. Begitu juga orang-orang yang menyimpang dari agama yang benar, ya. Agama orang-orang yang menyimpang dari Islam, ya. Atau orang-orang yang menyimpang dari ajaran para nabi, mereka juga mengakui adanya Tuhan. حتى إن المشركين عبدة الأوثان كانوا يعترفون بوجود الله. Sampai-sampai orang-orang yang menyembah berhala pada waktu itu, mereka juga mengakui adanya Tuhan. كان لو قيل للواحد منهم طالما أنت تعترف بوجود الله لما تعبد هذه الأصنام. Sampai pada waktu itu dikatakan, kalian itu mengakui adanya Tuhan. Mohon maaf, Pak Kiai Baidowi, Pak Bunyai Ismi Latifah, karena ini suaranya ruangnya sempit ya. Jadi kalau ada yang ngomong itu kan kedengaran dari sini. Ya, ngapunten. Jadi sampai mana tadi? Dikatakan kepada orang-orang yang menyembah berhala pada waktu itu, kalian mengakui adanya Tuhan, mengakui adanya Allah, kenapa kalian masih menyembah berhala? تعرفون؟ Apakah panjenengan tahu? Jadi dikatakan kepada para penyembah berhala, kalian kan mengakui adanya Tuhan, kenapa kalian masih menyembah berhala? Jawaban yang mereka sampaikan apa? كانوا يقولون ما أخبرنا الله تعالى عنهم في القرآن الكريم إخبارا عنهم بقوله تعالى أن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فكانوا يتزلفون بعبادة الأوثان، يقربون لها الأضاحي القرابين، يسجدون لها على زعمهم لتقربهم من الله عز وجل.
Ketika itu yang mereka sampaikan sebagai jawaban atas pertanyaan yang kami singgung tadi, mereka mengatakan, kami tidaklah menyembah berhala-berhala ini kecuali dengan tujuan agar kami semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami jadikan mereka sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami, kata mereka, kami sembah berhala itu, kami mengorbankan kurban-kurban untuk berhala-berhala itu tujuannya semata-mata untuk semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan, kepada Allah. لكن في الحقيقة هل الله يحتاج إلى واسطة صنم ليعبد؟ لا. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan perantara berhala untuk disembah? Tentu tidak. هم اعترفوا بوجود الله؟ نعم. Mereka mengakui adanya Tuhan, adanya Allah, iya. عبدوا الله؟ لا. Apakah mereka betul-betul menyembah dan beribadah kepada Allah? Tidak. عبدوا الصنم. عبدوا من يحتاج إلى الصنم. Yang mereka sembah adalah berhala. يعني عبدوا غير الله. Artinya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. من عبد غير الله هل يقال عنه إله؟ Apakah orang yang menyembah selain Allah dikatakan bahwa dia beriman kepada Allah? Tidak. ماذا يقال عنه من عبد غير الله؟ Mereka disebut apa? ولو كان يعترف بوجود الله لكنه عبد غير الله ماذا يقال عنه؟ Mereka mengakui adanya Tuhan tetapi mereka menyembah selain Allah, mereka disebut apa? هكذا مشرك بالنار. مشرك. Jadi mereka disebut musyrik. لنرى أنتم معنا جميعا. من عبد غير الله ماذا يسمى؟ Orang yang menyembah selain Allah disebut apa? Yang menjawab. Ini panjenengan masih fokus apa tidak? الله بارك الله فيك. انظروا اليهود الذين انحرفوا عن دين سيدنا موسى وإلى الآن يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك هم كفار. Orang-orang Yahudi yang menyimpang dari agama yang dibawa oleh Nabi Musa, yang kemudian menyelewengkan kitab Taurat, mereka selalu menyatakan dengan lisan mereka la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Mereka mengatakan seperti itu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang la ilaha illallah tapi mereka kafir. Kenapa mereka kafir? لأنهم عبدوا غير الله ولأنهم لم يؤمنوا برسول الله أيضا. Pertama karena mereka tidak menyembah Allah, mereka hanya mengakui adanya Allah, tapi pada hakikatnya mereka sallallahu alaihi wasallam. ماذا عبد هؤلاء اليهود الذين انحرفوا عن دين الأنبياء؟ Orang-orang Yahudi siapa yang mereka sembah? هم قالوا بالكتاب المحرف الذي بين أيديهم، يعني ليس التوراة الصحيحة الأصلية بل بالكتاب ما يسمونه التوراة لكنه المحرف الذي زادوا فيه وحذفوا منه، مكتوب فيه يعني هذا الذي ورد في القرآن الكريم. Sejatinya yang disembah oleh orang-orang Yahudi itu apa? Di dalam kitab yang mereka sebut sebagai Taurat. Padahal sebenarnya Taurat yang mereka sebut Taurat, kitab yang mereka sebut Taurat itu sejatinya adalah kitab Taurat yang sudah mereka selewengkan, kitab Taurat yang sudah mereka ubah, yang sudah mereka tambahkan, yang sudah mereka kurangi, yang sudah mereka edit. Di dalam kitab Taurat yang sudah muharraf ini, yang sudah terselewengkan oleh mereka ini, dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala khalaqas samawati wal ardh, menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Sampai di sini benar. Yang salah itu yang nanti akan diterangkan oleh beliau. طيب أين كان كفرهم؟ Kekufuran mereka itu di mana? ما قالوه بعد ذلك. Yang mereka katakan setelah bagian kalimat yang tadi kita sebut, Allah di dalam kitab Taurat mereka itu, kitab Taurat yang mereka selewengkan,
Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ini benar. Nah, setelah ini yang tidak benar, yang menjadikan mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. ماذا قالوا بعد ذلك؟ Apa yang mereka katakan setelah itu? قالوا أنه في اليوم السابع الذي هو يوم السبت قالوا بأن الله تعب فصعد إلى العرش واستلقى على قفاه ليرتاح. Yang menjadikan mereka kafir adalah kalimat setelahnya. Di kitab yang mereka sebut Taurat yang sudah diselewengkan itu, mereka mengatakan pada hari ke-7 penciptaan, yaitu hari Sabtu, Allah Subhanahu wa taala merasa lelah, merasa letih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidur terlentang di atas arsy untuk beristirahat. Syabbahullah bi khalqihi. Ini yang menjadikan mereka kafir karena apa yang mereka katakan ini menyerupakan Allah dengan makhluknya. كذبوا قول الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. Mereka mendustakan firman Allah Ta'ala walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak setara dengan siapapun, tidak serupa dengan siapapun. كذبوا قول الله تعالى ليس كمثله شيء. Mereka juga mendustakan firman Allah laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan apapun. وغيرها من آيات القرآن. Dan juga mendustakan ayat-ayat yang lain. الله تعالى رد عليهم في القرآن الكريم بقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. وما مسنا من لغوب. اللغوب هو التعب، أي يستحيل على الله التعب. فهؤلاء وصفوا الله بصفة بعض المخلوقات بصفة التعب، وصفوه بما لا يجوز، بما يستحيل عليه، وهذا ضلال وكفر والعياذ بالله تعالى. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an langsung membantah perkataan orang-orang Yahudi dan menurunkan sebuah ayat Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin wa ma massana min lughub. Dan telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan kami, kata Allah, sama sekali tidak terkena atau tidak mengalami kelelahan dan keletihan. Kurang dari terjemahnya, dan kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari atau 6 masa, dan kami sama sekali tidak terkena atau tidak mengalami lughub. Lughub itu artinya adalah ta'ab itu letih, lelah. Nah, ini bantahan langsung dari Allah yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran untuk menolak dan mengkanter apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi menyifati Allah dengan salah satu sifat makhluk, yaitu letih. Inilah kemudian yang menjadikan mereka sesat, kata beliau tadi, kufur, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وكلامهم هذا ليس فيه كفرية واحدة بل كفريات متعددة، فإنهم زعموا أن الله صعد إلى العرش، يعني يصعد وينزل. من الذي يصعد وينزل؟ الطير في الهواء، السمك في البحر يصعد إلى أعلى الماء ويغوص في الماء. نحن البشر نصعد إلى طابق علوي وننزل. فالذي يصعد وينزل هو المخلوق، بعض المخلوقات، والله ليس كمثله شيء. Yang mereka katakan, yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi ini bukan hanya satu kekufuran, tapi ada beberapa kekufuran yang ada dalam perkataan mereka. Di antara yang mereka katakan tadi, yang diceritakan oleh beliau, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala naik ke atas arsy. Naik, sifat naik, mereka memberikan sifat naik yang merupakan sifat makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat naik ini jelas adalah sifat makhluk. Siapa yang naik turun? Burung di udara. Begitu juga ikan di air, ya, naik turun.
Kita juga ya, naik turun di dataran tinggi ke dataran tinggi ke dataran rendah. Jadi yang memiliki sifat naik itu adalah makhluk, dan ini mustahil disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم نسبوا إلى الله القفا وأنه يرتاح عليها. نحن الذين نتعب ولنا قفا ونرتاح عليها، أما الله سبحانه وتعالى فليس كمثله شيء. أيوة. Mereka juga memberikan menisbatkan kofa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kofa itu ini tengkuk ya. Jadi citok tengkuk. Mereka mengatakan bahwa Allah tidur terlentang di atas tengkuknya. Mereka mengatakan Allah naik ke atas arsy, kemudian tidur terlentang di atas tengkuknya untuk beristirahat. Ya, istalqa ala qafahu itu kalau diartikan sebenarnya ya tidur terlentang gitu. Tapi beliau mengatakan di atas tengkuknya. Jadi mereka memberikan beberapa sifat makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Yahud haula'i i'tarafu biwujudillah. Nah, i'tarafu. Orang-orang Yahudi mengakui adanya Allah, iya, mereka mengakui adanya Tuhan, adanya Allah. Hal abadullah? La. Apakah sejatinya mereka menyembah Allah? Tidak. Mada abadu? Apa yang mereka sejatinya apa yang mereka sembah? Abadu syai'an ya'mal wa yat'ab. ينتقل من مكان إلى مكان وله قفا ويرتاح عليها. عبدوا هذه الصورة، عبدوا هذا الخيال الذي أصلا إذن لم يعبدوا الله عز وجل لأن الله ليس كذلك. Jadi yang mereka sembah adalah apa yang ada dalam gambaran pikiran mereka, apa yang digambarkan oleh pikiran mereka sebagai sesuatu yang naik, kemudian tidur terlentang di atas arsy, memiliki tengkuk, memiliki citok, kemudian istirahat. Yang mereka sembah itu sesuatu yang mereka gambarkan memiliki sifat-sifat seperti itu. Padahal sesuatu yang bersifat seperti itu sejatinya tidak ada sama sekali. La wujuda lahu aslan. Tidak ada sama sekali. Itu hanya khayalan mereka. Jadi yang mereka sembah itu bukan Allah, ya. Yang mereka sembah adalah apa yang mereka khayalkan di dalam pikiran mereka sebagai sesuatu yang memiliki sifat-sifat makhluk tersebut. Ini artinya apa? Bahwa sejatinya yang mereka sembah itu bukan Allah Subhanahu wa taala. هؤلاء اليهود اعترفوا بوجود الله؟ نعم. عبدوا الله؟ لا، عبدوا غير الله. ومن عبد غير الله ماذا يسمى؟ مشرك. أيوة مشرك. لكن تراجعنا إلى satu. Iya. Jadi tadi yang jawab 3, sekarang hanya 1. من عبد غير الله ماذا يسمى؟ غلطة شائعة في أندونيسيا. لا نقول مشرك. الراء عليها كسرة. مشرك راء عليها كسرة. إذا أطلنا الكسرة تصير ياء. مشرك يعني أضفنا ياء، فإضافة حرف إلى الكلمة يغير المعنى. يوجد إطالة في لغة العرب، لكنه المد في لغة العرب له مواضع، ليس في كل المواضع. يعني مثلا أنتم في الصلاة ماذا تقولون لما حتى تدخلوا في الصلاة؟ الله أكبر. ها؟ لا تقولون الله أكبر. أكبر غير أكبر. هذه كلمة وهذه كلمة، هذه لها معنى وهذه لها معنى آخر. فالحذر، هاتي يعني لا تمدون كل الكلمات. العربية ليست هكذا. ليس هي المد هو تعبير عن محبة واشتياق، لا، إنما له موضعه وله معناه. Sudah mantuk-mantuk kayaknya sudah paham. Iya. Ini
Majelis Ulama Indonesia. saya terjemahkan sedikit ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada saatnya kita memanjangkan huruf dan ada saatnya kita tidak boleh memanjangkan huruf. Karena huruf itu jika dipanjangkan ada artinya sendiri, jika tidak dipanjangkan ada arti yang lain. Beliau mengatakan yang betul musyrik ya, jangan musyrik. Kemudian yang kedua contohnya adalah Allahu Akbar. Itu kalau dibaca Allahu Akbar itu punya arti yang sangat berbeda. Ya, jadi akbar ada artinya Allah Maha Besar derajatnya, kekuasaannya. Kalau akbar itu artinya berbeda. Beliau tadi mengakhiri di bagian terakhir dari beliau mengatakan al-hadzarul hadzar. Jadi hati-hati, waspada, jangan sampai yang semestinya pendek dibaca panjang, yang semestinya panjang dibaca pendek. Ini bahasa Arab, bukan bahasa Jawa. Nabiyuna Muhammad, ismuhu Muhammad. سمعت في أكثر من مجلس هنا في أندونيسيا تحريف، يقولون هو محرف، هذا غير صحيح، لا يجوز هذا القول، لكن هو مشهور في أندونيسيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إلى أين أنت ذاهب؟ النبي اسمه محمد ليس محمد. قل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ليس محمد. هذا تحريف اسم النبي، لا يجوز في الشرع، لا يجوز. أنا إذا كنت أريد أن أقول لشخص صلي على الرسول، أما إذا أردت أن أقول لامرأة ماذا أقول لها؟ صلي على الرسول. الله تعالى لا يخاطب بخطاب الإناث، الله ليس ذكرا وليس أنثى، إنما يخاطب خطاب الذكور للتعظيم، فنقول اللهم صل على محمد، لا نقول اللهم صل على محمد. البعض هنا يفعل ذلك، يقول ذلك لعله لا يفهم ماذا يقول، الله أعلم بحاله. نعم. Paham ya? Pertama beliau ini sharing ilmu saja ya. Beliau ingin sharing ilmu dengan kita semuanya. Nama Nabi kita adalah Muhammad, bukan Muhammad. Jadi di dalam Al-Quran seperti itu, di hadis seperti itu, para ulama menyebut nama Nabi kita secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Semuanya menyebut nama Nabi kita adalah Muhammad, bukan Muhammad. Nah ini biar kita tidak terjatuh ke dalam penyelewengan terhadap nama makhluk yang paling agung dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutnya Muhammad, maka kita juga menyebutnya Muhammad. Nama Nabi kita menyebut dirinya Muhammad, maka kita juga menyebutnya Muhammad. Para ulama kita menyebutnya Muhammad, maka kita juga sama meneladani para ulama menyebut nama Nabi kita dengan panggilan yang benar, yaitu Muhammad. Yang pertama itu. Yang kedua, tadi beliau juga mendengar dan mengamati, karena beliau sudah keliling Indonesia ya. Kemarin sebelum kesini dari Sumatera, saya lihat tiketnya itu ketika saya suruh murid saya ini untuk jemput di Bandara Juanda, saya lihat tiketnya dari Pekanbaru. Oh, ada acara di Pekanbaru. Jadi beliau sudah keliling di beberapa wilayah di Indonesia dan beliau sering mengamati apa yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Salah satu kebiasaan yang semestinya tidak boleh dijadikan tradisi adalah menyatakan atau mengucapkan sholli ya, khitab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang benar adalah sholli, wajib dibaca pendek, karena kalau dibaca panjang Allahumma sholli itu artinya khitab kepada Allah, seakan-akan Allah itu perempuan, seakan-akan Allah adalah perempuan. Allah tidak boleh dikhitabi dengan khitab mu'annats. Nah, itu khitab untuk mudzakkar, bukan berarti Allah laki-laki, tapi
ta'zim, lit-ta'zim, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun dilantunkan dalam puji-pujian atau sholawatan, itu kita katakan dengan benar Allahumma sholli. Ya, tidak boleh dibaca sholli. Apalagi kemudian setelah itu ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. طيب، فإذا هؤلاء اليهود اعترفوا بوجود الله، نعم، عبدوا الله، لا، عبدوا شيئا يعمل ويتعب، ينتقل من مكان إلى مكان، له قفا ويرتاح عليها، عبدوا هذا الخيال الذي لا وجود له أصلا ولم يعبدوا الله. وهؤلاء ماذا يسمون؟ الذي عبد غير الله مشرك. نعم، مشرك. Naam, bukan naam. Ya, jadi kembali ke apa yang beliau paparkan tadi. Orang-orang Yahudi mengakui adanya Allah, tetapi apa yang mereka sembah, siapa yang mereka sembah, mereka tidak menyembah Allah. Yang mereka sembah adalah apa yang dikhayalkan oleh pikiran mereka sebagai sesuatu yang memiliki sifat naik, istirahat, memiliki tengkuk dan seterusnya. Tadi seperti yang disampaikan. Jadi apakah mereka mengakui adanya Allah? Iya. Tetapi apakah mereka menyembah Allah? Tidak. Yang mereka sembah adalah gambaran khayalan yang ada dalam pikiran mereka sebagai sesuatu yang memiliki sifat-sifat makhluk, dan itu mereka anggap sebagai Allah, padahal Allah tidak seperti itu. Jadi mereka adalah musyrik. فهؤلاء اليهود الذين انحرفوا عن دين الأنبياء كعبدة الأوثان. عبدة الأوثان صنعوا صنما من خشب، من تمر، من حديد، من الذي هو، وعبدوه. هؤلاء تخيلوا خيالا وعبدوه، فهما سواء مثل بعضهم البعض. هذا عبد غير الله وهذا عبد غير الله. هؤلاء عبدة الوثان صنعوا صنما وعبدوه، هؤلاء تخيلوا خيالا وعبدوه. Jadi orang-orang Yahudi itu tidak ubahnya seperti orang-orang yang menyembah berhala. Orang-orang yang menyembah berhala, yang mereka sembah adalah sesuatu yang mereka buat dengan tangan mereka, yang mereka pahat dengan tangan mereka, kemudian mereka sembah. Sedangkan orang-orang Yahudi, mereka menghayalkan sesuatu, menggambarkan sesuatu di dalam pikiran mereka, kemudian mereka sembah. Jadi apa yang mereka buat dalam khayalan mereka, itulah yang mereka sembah. Artinya orang-orang Yahudi menyembah selain Allah, orang-orang yang menyembah berhala ini juga mereka adalah orang-orang yang menyembah selain Allah. Dua kelompok ini sama. Ala anna qisman min al-yahudi qalu Uzair ibn Allah. Dan sebagian orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Kama qalat an-Nasara al-Masih ibn Allah. Sebagaimana yang dikatakan juga oleh orang-orang Nasrani bahwa Isa adalah anak Allah. Allah Ta'ala radda alaihima fil Quran al-Karim bi surah al-Ikhlas biqawlihi ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala membantah kedua kelompok itu, kelompok Yahudi dan kelompok Nasrani yang mengatakan Uzair anak Allah dan Isa anak Allah ini dalam firman-Nya, wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah lam yalid ay laysa aban wala aslan li ghairihi. Allah itu lam yalid, artinya Allah bukanlah bapak, bukanlah asal dari sesuatu yang lain. Walam yulad ay laysa ibnan wala far'an an ghairihi. Walam yulad artinya Allah itu bukan anak dan bukan cabang dari sesuatu yang lain. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laysa lahu kufu, ند, مثيل, شبيه, laysa kamithlihi syai'. Walam yakul lahu kufuwan ahad artinya Allah tidak memiliki kufu. Kufu itu artinya adalah sesuatu yang setara, sesuatu yang serupa, sesuatu yang sama. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan apapun dan siapapun. هؤلاء اليهود والنصارى اعترفوا بوجود الله؟ نعم.
Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengakui adanya Allah, iya. هل عبدوا الله؟ لا. Apakah mereka menyembah Allah? Tidak. عبدوا من له ولد. Mereka menyembah sesuatu yang punya anak. والله يستحيل عليه الولد. Padahal Allah mustahil baginya anak. يعني عبدوا غير الله. Berarti mereka menyembah selain Allah. والذي عبد غير الله يكون مشركا. Dan yang musyrik ولا يقال عنه مؤمن. Dan yang menyembah selain Allah berarti dia adalah musyrik, bukan seorang mukmin. لذلك الأمر كان أول ما يجب على المكلف معرفة الله على ما يليق به، معرفة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق به، ومعرفة دينه. هذا هو الأساس. إن صح هذا الأساس يبنى عليه بالأعمال الصالحة والأعمال الموافقة للدين، فيكون له ثواب، فيكون له أجر. إن كان هذا الأساس غير موجود، غير صحيح، لا يقبل منه أي عمل، لا ثواب له، لا في صلاته ولا في صيامه ولا في حجه ولا في قراءته القرآن ولا في تصدقه، ولا المرأة إذا وضعت الحجاب على رأسها لا يكون له ثواب بالمرة، لأن الله اشترط شرطا لقبول الأعمال الصالحة وهو الإيمان بالله ورسوله. الله تعالى قال: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. الله تعالى قال وهو مؤمن، ما قال وهو عربي أو وهو أندونيسي أو طويل أو قصير أو أبيض أو أسمر أو غني أو فقير أو أحمر أو أبيض، لا، بل قال وهو مؤمن، يعني مؤمن بالله ورسوله حقيقة الإيمان بالله ورسوله، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Oleh karena itulah hal pertama yang diwajibkan atas seorang mukallaf adalah mengetahui Allah sesuai dengan yang layak baginya, artinya sebagaimana mestinya, mengetahui Rasul seperti yang layak baginya, sebagaimana yang layak baginya. Kemudian juga mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan agamanya, ma'rifatullah ala ma yaliqu bihi wa ma'rifatur rasul ala ma yaliqu bihi wa umuri dinihi, dan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan agamanya. Jadi mengetahui kebenaran agama Islam ini yang hal pertama yang diwajibkan atas setiap orang yang balik dan berakal. Nah, saya tadi menyampaikan bahwa hal yang berkaitan dengan iman ini adalah pondasi. Kalau pondasinya sudah ada, tinggal membangun bangunan amal-amal kebaikan. Tapi kalau pondasinya sudah tidak ada, maka bagaimana mungkin seseorang bisa membangun amal-amal soleh? Setiap amal kebaikan yang tidak ada pondasi imannya, maka dia akan runtuh, artinya tidak diterima, tidak ada nilai pahalanya sama sekali. Baik itu sholat, ya, baik puasa dan seterusnya, sama sekali tidak diterima kalau tanpa disertai dengan iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Tadi beliau juga menyampaikan sebuah ayat Al-Quran, wa may ya'mal minas solihati, barang siapa yang melakukan amal-amal kebaikan, min dzakarin aw untha, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Apa yang Allah tegaskan dalam lanjutan ayat ini, wa huwa mu'min, sedangkan dia adalah orang yang punya iman. Allah tidak berfirman sedangkan dia adalah orang Arab, atau orang yang tinggi, atau orang yang rendah, atau orang yang berwarna putih, atau orang yang berwarna hitam dan seterusnya. Tetapi yang ditegaskan oleh Allah sebagai syarat diterimanya amal kebaikan adalah wa huwa mu'min. Faulaika yadkhulunal jannata, maka mereka kalau mereka melakukan kebaikan dengan disertai dengan iman, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga, wala yuzlamuna naqira, dan mereka sama sekali tidak akan dianiaya atau dizalimi sedikit pun. Dikatakan oleh beliau tadi, ini tidak terkhusus mengenai orang-orang Yahudi, mengenai orang-orang Nasrani dan para penyembah berhala. Bal hatta al-firaq allati tantasib ila al-Islam wa inharafat amma jaa bihi an-nabiy Muhammad min haythu al-i'tiqad yashmaluhum aidan hadha al-kalam. Bahkan kelompok-kelompok yang mengaku diri mereka Islam
tetapi akidah mereka sama dengan akidah Yahudi Nasrani seperti yang tadi sudah disampaikan oleh beliau, maka mereka juga dihukumi sama. فإنه لا يخفى عليكم أن هذه الأمة انقسمت إلى 73 فرقة والنبي قال كلهم في النار إلا واحدة. Karena kita sudah sangat paham bahwa umat Muhammad terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu yang selamat. فالذين يزعمون أن الله جالس على العرش وينزل إلى السماء الدنيا ويصعد، هذا كلام اليهود، هذا عقيدة اليهود. بعض المجسمة بعض من ينتسب إلى الإسلام في هذا العصر يقول kelompok yang mengaku diri mereka sebagai bagian dari umat Islam, tapi mereka berakidah sama dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Yahudi. Mereka meyakini bahwa Allah bertempat tinggal di langit, bertempat tinggal di atas arsy, kemudian pada sepertiga malam yang terakhir turun ke langit yang pertama, dan seterusnya. Mereka menyifati Allah dengan sifat-sifat makhluk, padahal mereka adalah kelompok yang mengaku diri mereka sebagai bagian dari umat Islam. Nah ini, kalau mereka meyakini akidah seperti yang diyakini oleh akidah Yahudi, tentu mereka bukanlah bagian dari umat Islam. Walaupun mereka menghadap Walaupun mereka menghadap kiblat, walaupun mereka sholat, maka sholat yang mereka lakukan tidak diterima. Bacaan Quran mereka tidak diterima. Dan amal kebaikan apapun yang mereka lakukan tidak diterima. Itu hanya suratan, hanya melakukan gambar-gambar amal kebaikan, tapi sejatinya yang mereka lakukan bukan amal kebaikan. Tidak boleh menikahi perempuan-perempuan yang memiliki akidah semacam itu, dan mereka tidak boleh kita nikahkan dengan yang laki-laki di antara mereka, tidak boleh kita nikahkan dengan anak-anak perempuan kita. Begitu juga Mu'tazilah, yang menyatakan bahwa Allah adalah pencipta kebaikan dan tidak menciptakan keburukan. Mereka juga bukan bagian dari umat Islam, karena mereka mendustakan Al-Quran. Mereka mendustakan firman Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai', Allah adalah pencipta segala sesuatu. Jadi Allah adalah pencipta kebaikan dan memerintahkan kita untuk melakukannya, dan Allah jugalah yang menciptakan keburukan, tetapi Allah melarang kita untuk melakukannya. Kadzabu qaula Allah Ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma yakhluqu asy-syarr. Kadzdzaba hadhihi al-ayah, walladhi yukazzibu ayatan min al-Qur'an al-Karim la yakunu 'ala din al-Islam. Law adda surah as-salat aw as-siyam aw qira'at al-Qur'an, kullu dhalika la yuqbal minhu illa an yakuna 'ala al-i'tiqad as-sahih. Mereka telah mendustakan firman Allah Ta'ala, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq, dari keburukan yang telah Allah ciptakan. Jadi keburukan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka mendustakan ayat Al-Quran, dan orang yang mendustakan ayat Al-Quran, maka dia bukan bagian dari umat Islam. Tidak diterima dari mereka sholat, puasa, dan seluruh ibadah yang benar. Orang-orang Khawarij ini mengkafirkan para pelaku dosa. Jadi mereka mengatakan orang Muslim adalah orang yang bertakwa. Kalau orang Muslim melakukan dosa berarti dia kafir. Dan mereka ada di Indonesia. Orang-orang yang punya keyakinan Khawarij ini seperti ini ada di Indonesia. La yushtarat an yaqulu nahnu khawarij. Iya, tapi mereka membawa akidah Khawarij, tetapi mereka tidak mendeklarasikan diri mereka sebagai kelompok Khawarij. Kami Khawarij, mereka tidak mengatakan seperti ini. Tapi akidah yang mereka sebarkan adalah akidah Khawarij, mengkafirkan para pelaku dosa.
أو اعتقاد الاعتزال أن يقولوا نحن معتزلة. Begitu juga orang-orang Mu'tazilah, mereka tidak mengatakan kami Mu'tazilah. بل عقيدة الاعتزال وعقيدة الخوارج وعقيدة المشبهة موجودة في أندونيسيا بين أناس يدعون أنهم من أهل السنة وكذبوا ليسوا من أهل السنة. Jadi akidah tasybih, akidah yang menyatakan Allah disifati dengan beberapa sifat makhluk, ini diyakini oleh beberapa orang yang mengaku diri mereka ahlu sunnah di Indonesia. Kemudian akidah al-i'tizal, akidah Mu'tazilah yang menyatakan bahwa Allah bukanlah yang menciptakan keburukan. Ini juga disebarkan atau diyakini atau diajarkan oleh beberapa orang yang mengaku diri mereka ahlu sunnah. Dan akidah yang menyatakan bahwa para pelaku dosa itu otomatis kafir, ini juga diyakini, disebarkan, diajarkan oleh sebagian orang yang mengaku diri mereka ahlu sunnah. حاولت أن أبين اليوم لكم أهم أمر في علوم الدين الذي هو علم العقيدة، هو الذي ينبغي والواجب تطبيقه ومعرفته وتعليمه ونشره، لأن هذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كان يبين لهم أن هذه الأصنام لا تستحق أن تعبد، الشمس، القمر، الكوكب لا يستحق أن يعبد، المعبود بحق هو الله عز وجل. كان يعلمهم معرفة الله عز وجل 8 سنوات قبل أن تفرض الصلوات الخمس، 15 عاما قبل أن يفرض الصيام والزكاة، 19 عاما قبل أن يفرض الحج. فأهم أمور الإسلام التي هي هذه الخمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هي في الابتداء، ثم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه أهم أمور ولها هذا الترتيب. كتب الفقه تذكر هذا الترتيب، حديث النبي يذكر هذا الترتيب، وما ذاك إلا إشارة لأن تبدأ بالأهم ثم المهم. Ini terakhir yang beliau sampaikan karena sudah ada yang keklak-kekluk ini. Tapi kita sepakati sampai jam 11:30 ya. Pas ini 11:30, tinggal diterjemahkan bagian paling akhirnya. Jadi sebagai aktivis dakwah, maka kita harus, ini poinnya di sini, Sebagai dai, sebagai aktivis dakwah, maka kita harus meniru, meneladani, menjadikan Nabi sebagai tuntunan kita di dalam berdakwah. Apa yang beliau lakukan ketika berdakwah kepada orang-orang di sekitarnya, yang beliau dakwahkan pertama kali adalah iman kepada Allah dan Rasul. Makna 2 kalimat syahadat. 8 tahun yang beliau ajarkan hanya makna 2 kalimat syahadat. Beliau tidak mengajarkan kepada mereka sholat. Ya, artinya kita harus memulai sesuatu yang aham, baru kemudian yang muhim. Semua hal yang berkaitan dengan Islam, semua hal yang berkaitan dengan agama Islam itu penting. Tapi ada yang paling penting, ada yang paling penting di antara yang penting-penting. Yang paling penting inilah yang harus kita menaruh perhatian yang lebih daripada yang lain. Yang kita ajarkan pertama kali, yang kita kuatkan pertama kali adalah keimanan umat, tauhidnya umat, akidahnya umat. 8 tahun Rasulullah hanya mengajarkan makna 2 kalimat syahadat karena belum diwajibkan sholat. 8 tahun baru kemudian diwajibkan sholat. 15 tahun kemudian baru diwajibkan apa? Setelah masa kenabian pertama, 15 tahun kemudian baru diwajibkan zakat dan puasa. 19 tahun kemudian dari masa kenabian baru diwajibkan haji. Ini artinya ada skala prioritas di dalam berdakwah. Kita tidak mengajari seseorang sholat terlebih dahulu, padahal imannya orang yang baru masuk Islam misalkan langsung diajari sholat. Ya, kok ada ya sholat itu, akhirnya gak situ mlebu Islam. Nah, jadi yang kita ajarkan pertama kali adalah penguatan keimanan dulu. Ya, penguatan keimanan sambil jalan, kemudian kita ajarkan sholat kepadanya dan begitu seterusnya. Jadi dalam berdakwah kita harus
memiliki skala prioritas. Tidak semuanya itu penting, tapi ada yang lebih penting dari yang lain dan ada yang paling penting di antara yang penting-penting itu. Yang paling penting inilah yang kita dahulukan dan kita prioritaskan. Ana la adri mada tamakkunukum min maddatul aqidah wa ta'limiha. Lakin aqulu lakum أنا أعرف ياهي نور رحمة أشهد له أنه متمكن بهذا العلم. نصيحة تمكنوا بهذا العلم، اطلبوا منه لكم لتلاميذكم للمساجد التي أنتم فيها للأماكن الذين أنتم تدرسون بها. استعينوا بهذا الرجل فإنه متمكن بهذا العلم، فإنه يفيدكم بإذن الله تعالى lakum wa lithullabikum. Nggak enak ini mau menerjemahkan ya. Tapi intinya beliau pujian. Jadi intinya beliau menyatakan Nur Rahmat ini siap untuk mengajarkan ilmu yang paling penting, yaitu ilmu akidah. Kata beliau, saya tahu Nur Rahmat ini sudah belajar ilmu akidah, ya termasuk salah satunya dari beliau, dan siap untuk mengadakan rutinan di masjid atau di madrasah atau di mana ya, penguatan ilmu akidah di kalangan para guru, penguatan ilmu akidah di kalangan para pengurus takmir masjid, penguatan ilmu akidah di komunitas dan kelompok-kelompok tertentu. Insya Allah Nur Rahmat siap. Nah, zakar tuh. Insya Allah. Barakallahu fikum. لا أريد أن أطيل عليكم كثيرا، لكن قبل الدعاء سأفتح مجال إذا كان أحد عنده سؤال. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Tidak apa-apa ya. Tadi kita sepakati lagi ya. Tadi kan setengah 12 kita sepakati untuk diakhiri. Kita ambil kesepakatan lagi nih. Gimana? Kita buka pertanyaan atau sudah cukup? Satu saja. Ya, satu saja ya. Ngapunten nggih, setunggal mawon nggih. Nggih, monggo. Bil Arabiyah? لا بالأندونيسية هو يترجم لي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasma'u alama kulta adifan. Qala Syekh Al-Fadi al-ibadah as-shalah tuqam bil iman billah wa rasul huwa asadud. Kadalik أساس الدين الإيمان بالله ورسوله. Naam, ayo. العبادة تتبعه. Lagi. Walakin lam tubayyin ba'du kama fil hadis ubudullah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka ilah. As'alu ilaikum هذا الحديث هذا لكمال الإيمان. نعم هذا لكمال الإيمان. لأصله أنا تكلمت بالأصل أن الشخص لابد أن يكون على الأصل، أن يكون عنده الأصل الثابت. بعد ذلك يزيد بالطاعات، يؤدي الواجبات، يجتنب المحرمات، ثم يترقى بعد ذلك إلى أن يصل إلى هذه الدرجة، إلى أن يكون مخلصا بعبادته، قائما على العبادة، ثابتا عليها، يعبد الله كأنه يراه. هو لا يرى الله لكن الله يراه، فيكون مخلصا بعبادته مقبلا على الطاعة. هذا هو معنى هذا الحديث. pasal itu. Sebentar, saya terjemahkan singkat. Jadi yang disebutkan tadi tentang ihsan itu ya, ini adalah kamalul iman, sempurnanya iman itu seperti itu. Tapi sampaikan tadi adalah aslul iman. Jadi yang beliau sampaikan adalah aslul iman, sedangkan yang disebut dalam pertanyaan tadi adalah kamalul iman, sempurnanya iman. Jadi kalau nggak seperti itu, misalkan, ya bukan berarti nggak punya iman. Punya iman tapi imannya tidak sempurna. Astagfirullahaladzim bi as-su'al. Wa kaifa as-shalah tahtaju ila khusyu'. Al-khusyu' istidhar qalbi. Walakin kaifa nusalli bi ghairi khusyu' hal kadzalika musyrik. Intahina an-su'al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun nggih, pertanyaannya cekap nggih. هو
الصلاة لها أقل ولها أكمل. أقلها لابد أن يؤدي الشخص الأركان والشروط وأن يجتنب المبطلات. من أدى الأركان كما ورد والشروط كما ورد واجتنب المبطلات كما ورد صحت صلاته، سقط عنه الفرض، لا يحاسب يوم القيامة أنه لم يصلي. لكن الصلاة لها أكمل، يوجد محرمات عليه اجتنابها، يوجد مكروهات الأفضل أن يجتنبها، يوجد سنن الأفضل أن يفعلها. فإذا حتى يكون له الثواب الأكمل في صلاته لابد من اجتناب المحرمات ولو لم تكن من المبطلات، لابد من اجتناب المكروهات ومن أداء نوافل الصلاة، كل له مرتبته. أما الخشوع فهو شرط للقبول. الخشوع في الصلاة معنى الخشوع استدامة أن يخشع الشخص في صلاته، أن يكون في حالة بحيث سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. هو استحضار الخوف من الله. الخشوع هو استحضار الخوف من الله عز وجل. فقد يدخل الإنسان في الصلاة وتأتيه الأفكار، يأتي الشيطان إليه: ماذا أكلت؟ ماذا ستأكل؟ إلى أين أنت ستذهب؟ ماذا فعلوا؟ هذا الشيء الذي كنت أنت تبحث عنه أين وضعته؟ وأنا وضعته هنا هناك. فيأتيه هذا الخبيث الشيطان لكي يخرجه عن الخشوع. في مذهب الإمام الشافعي حتى يكون له ثواب في صلاته لابد أن يخشع ولو للحظة، فإن خشع أكثر له ثواب أكثر، إن خشع لركعة له ثواب أكثر، حتى يتتم كمال الثواب في صلاته لابد أن يخشع في كل صلاته. لكن هذا الأمر ليس بالأمر الذي يستطيعه كل إنسان، هذا يحتاج إلى تقوى، هذا يكون لمن ثبت التزم طاعة الله. هناك أشياء تساعد على الخشوع، وهو أن يتفكر في معاني ما يقرأ وما يذكر في صلاته، هذا يساعده. لكن لن يصل إليها أي شخص، أي إنسان، أي مسلم إلا إذا جاهد نفسه حتى يصل إلى التقوى، عندئذ يحصل على هذه المرتبة، على الخشوع. وإلا فالواحد، أتكلم عن نفسي، طالما لم يصل إلى أن يكون وليا صالحا تقيا فالشيطان يأتي إليه ويقول له: ماذا فعلت؟ ماذا ستفعل؟ إلى أين ستذهب؟ ماذا طبخت؟ ماذا ستطبخين لأولادك؟ ماذا ستفعلين لاحقا؟ وحتى يخرج من صلاته بلا خشوع بلا ثواب. Ya, saya terjemahkan sedikit, saya ringkas. Sholat itu ada minimalis, ada maksimalis. Jadi sholat yang minimalis itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban sholat. Rukun-rukunnya terpenuhi, syarat sahnya terpenuhi, hal-hal yang membatalkan dijauhi, walaupun nggak khusyuk misalkan. Nah, ini sholat minimalis, sekedar menggugurkan kewajiban. Ada sholat itu yang maksimalis. Di antara sholat yang sholat yang maksimalis itu kata beliau tadi, ya kan ada aqol, ada atam gitu, ada aqol, ada aktsar. Sholat yang maksimalis itu sholat yang terpenuhi seluruh
syarat sahnya, rukunnya, hal-hal yang membatalkan itu sudah dijauhi semua. Hal-hal yang diharamkan dijauhi semua. Kan ada hal yang haram dilakukan dalam sholat sambil memakai baju yang misalkan digosok dari orang lain, itu kan sholatnya sah. Itu sholat yang minimalis, ya, walaupun nggak dapat pahala. Nah, sholat yang maksimalis itu sholat yang sah dan dapat pahala. Nah, tadi terkait dengan khusyuk, orang yang tidak khusyuk bukan berarti musyrik. Khusyuk itu artinya bukan berarti membayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusyuk itu artinya adalah menghadirkan rasa takut dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukan sholat. Dalam mazhab Imam Syafi'i, syarat diterimanya sholat itu salah satunya adalah khusyuk, walaupun hanya sebentar. Semakin lama khusyuknya dalam sholat, maka pahalanya semakin besar. Tapi kalau ada seseorang yang sholat dari awal sampai akhir, khusyuknya hanya 2 detik, 3 detik, itu sudah cukup menjadikan sholatnya diterima oleh Allah, walaupun pahalanya minimalis, walaupun pahalanya sedikit. Semakin lama khusyuknya, maka semakin banyak pahala yang didapatkan. Salah satu hal yang bisa menjadikan kita khusyuk adalah memahami apa yang kita baca ketika sholat dan merenungkan bacaan-bacaan sholat. Ini tidak semua orang bisa. Orang yang bisa melakukan sholat dengan khusyuk itu hanya orang yang bertakwa. Dari awal sampai akhir, ya. Orang yang bisa melakukan sholat dengan khusyuk mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu hanya orang yang bertakwa. Sedikit ya yang saya ringkas dari apa yang beliau sampaikan. حتى في أمور العبادات استعينوا به فإنه عالم بذلك أعرف ما عنده وماذا يعطي. Nah, insyaallah. وبسائر ضروريات أمور الدين أيضا. Ya, terkait inilah ya kitab-kitab kecil gitu lah. Barangkali mau mengadakan rutinan, monggo saya siap insyaallah. Rutinan di masjid atau pelatihan ilmu akidah untuk para guru, penguatan ilmu akidah, insyaallah berrahmat siap. هو يتواضع لعله يستحي من بعضكم لكنه يتواضع هذا الرجل لكن ما عنده من علم متمكن به استفيد منه أنا أعرف ماذا عنده. Insyaallah. Cukup ya? Kita لا أدري هل عندهم سؤال بعده أم لا. سكرت عليهم أقفلت عليهم الباب.